teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Gusti Langgut. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang masa-masa dan pendudukan Jepang di Indonesia serta dampaknya bagi masyarakat Indonesia lokal maupun nasional. Jadi baik teman-teman semua, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Jepang memasuki negara kita yaitu negara Indonesia setelah Jepang mengalahkan tentara sekutu atau setelah Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Setelah itu Jepang memperluas ambisinya untuk mencari rempah-rempah dan memperluas daerah jajahannya serta kekuasaannya dalam perdagangan internasional, salah satunya adalah Indonesia. Jepang masuk Indonesia dan berhasil menduduki beberapa tempat di Indonesia dan salah satunya adalah kota Batavia. Jepang berhasil menduduki kota Batavia pada tanggal 5 Maret 1942. Jadi teman-teman, pada awalnya kedatangan Jepang di Indonesia disambut baik oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan, terlebih khusus oleh kaum terpelajar yaitu Soekarno-Hatta, Muhammad Hatta, dan tokoh-tokoh terpelajar lainnya serta organisasi-organisasi kemasyarakatan Indonesia pada waktu itu. Karena Jepang datang ke Indonesia dengan membawa berbagai propaganda. Salah satu propaganda yang paling terkenal dari Jepang adalah yaitu gerakan 3A, yang dimana gerakan 3A adalah Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Itulah sebabnya masyarakat Indonesia merasa tergiur dan tertarik dengan kedatangan Jepang, karena bangsa Indonesia pada saat itu telah lama mengalami penderitaan akibat penjajahan Belanda yang selama 350 tahun atau 3,5 abad lamanya. Maka dengan kedatangan Jepang, rakyat Indonesia berharap akan mewujudkan kemerdekaannya. Tapi nyatanya dalam perjalanan waktu, Jepang banyak mengingkari janji, dan Jepang juga banyak membentuk organisasi-organisasi untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Tetapi pada intinya mereka hanya menarik simpati masyarakat Indonesia agar dapat membantu Jepang untuk proses kelancaran perang Jepang melawan tentara sekutu, bukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara utuh. Nah, hal ini lambat laun diketahui oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan tokoh-tokoh terpelajar pada khususnya bahwa Jepang datang ke Indonesia bukan semata-mata untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia, melainkan untuk kepentingan mereka yaitu melawan tentara sekutu dan untuk meningkatkan perekonomian mereka di dunia internasional. Namun berkat kerjasama dan perjuangan para tokoh-tokoh terpelajar di Indonesia serta seluruh jajaran masyarakat Indonesia, akhirnya rakyat Indonesia memperoleh kemerdekaan setelah mereka memaksa Jepang untuk mewujudkan janjinya yaitu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta, dan sekaligus pemerintah Indonesia pada waktu itu mengangkat Soekarno menjadi Presiden Indonesia untuk pertama kalinya. Semenjak masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, maka berakhir pula pendudukan Jepang di Indonesia. Namun, walaupun penjajahan Jepang hanya berlangsung selama 2,5 tahun atau 1942 hingga 1945, tetapi pendudukan Jepang banyak memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan, mulai dari bidang teknologi, militer, hingga sosial masyarakat dan budaya, serta pendidikan dan lain sebagainya. Dampak yang pertama yang diberikan Jepang terhadap masyarakat Indonesia dikala Jepang menduduki bangsa Indonesia pada masa penjajahannya, yang pertama adalah teknologi, di mana Jepang seringkali melibatkan masyarakat Indonesia untuk berperang melawan tentara sekutu. Nah, dalam hal ini masyarakat Indonesia menggunakan alat-alat perang yang digunakan Jepang untuk membantu Jepang melawan tentara sekutu. Dengan demikian, masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan alat teknologi, khususnya dalam bidang perang.
Dampak yang kedua yaitu dalam bidang militer, di mana Jepang memberikan pelatihan dan mempersenjatai pemuda Indonesia sehingga pemuda Indonesia bisa mengikuti perang melawan tentara sekutu. Nah, manfaat dari hal ini di mana masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berperang, terlebih khusus untuk mempersiapkan dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, dalam penggunaan atau dalam bidang bahasa Indonesia, di mana bangsa Jepang juga memajukan bahasa Indonesia dengan mewajibkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, di instansi ataupun di seluruh masyarakat Indonesia sebagai bahasa pengantar sehari-hari maupun bahasa resmi. Yang keempat, dalam bidang pendidikan, berbeda dengan masa penjajahan Belanda yang hanya mewajibkan kaum atau golongan bangsawan untuk bersekolah. Sedangkan pada masa atau pendudukan Jepang di Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia diperbolehkan bersekolah tanpa memandang latar belakang. Yang kelima, dalam bidang budaya, Jepang selalu mendukung dalam berbagai bidang budaya yang ada di Indonesia, mulai dari penulisan karya sastra, seni musik, maupun seni tari dan seni pertunjukan lainnya. Yang terakhir yaitu dalam bidang keamanan, di mana bangsa Jepang banyak memberi manfaat terhadap bidang keamanan yang ada di Indonesia, mulai dari keamanan sosial, keamanan budaya, keamanan seluruh masyarakat maupun keamanan negara dan lalu lintas. Adapun dampak negatif yang diberikan Jepang terhadap masyarakat Indonesia selama masa pendudukannya di Indonesia yaitu menimbulkan berbagai kekerasan, menderita kemiskinan, kemelaratan, dan kelaparan yang dialami oleh masyarakat Indonesia akibat dari penjajahan yang dilakukan oleh Jepang dan berbagai kekerasan lainnya seperti kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan Jepang terhadap masyarakat Indonesia. Oke teman-teman, demikianlah ulasan atau pembahasan singkat tentang pendudukan Jepang di Indonesia dan dampaknya bagi masyarakat Indonesia. Semoga materi ini dapat memberikan edukasi terhadap teman-teman semua tentang pendudukan dan dampak-dampaknya bagi Indonesia terkait dengan pendudukan Jepang.